Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti biasa kali ini pasti saya akan saya akan membahas sebuah topik yang menarik lagi, yaitu mengenai perlunya orang Kristen belajar dari semut. Nggak salah, Pak? Nggak salah. Alkitab juga mengatakan itu. Kita bisa baca di Book of Wisdom, dalam hal ini Amsal Sulaiman. Kita buka deh ya Alkitab kita dari Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Di sini dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Mengapa Sulaiman ini menuliskan hal seperti ini dan mengajarkan kepada kita untuk belajar kepada semut? Bahkan di beberapa buku manajemen atau tulisan-tulisan artikel-artikel manajemen modern, kita menemukan banyak orang yang menuliskan entah itu namanya teori atau inspirasi kepada manusia. Kalau dia mau hidupnya lebih baik gitu ya, dia harus belajar sama semut. Betul, saya pernah membaca hal seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke teori manajemen modern gitu ya, teori perilaku yang saya sebutkan tadi, yang mana manusia juga harus belajar dari semut, kita lihat dulu ayat ini. Di sini dikatakan pemalas itu disarankan, bahkan kalau menurut saya diharuskan pergi kepada semut. Perhatikan tingkah lakunya dan jadilah bijak. Nah, kebanyakan orang Kristen, seperti yang sudah saya bahas di episode sebelumnya mengenai iman, banyak yang memiliki iman yang salah. Misalnya, dia mau terbebas dari masalah ekonomi misalnya. Dia imani, dia berdoa supaya Tuhan angkat semua masalah ekonominya. Misalnya, dari yang tidak punya pekerjaan karena misalnya kena PHK gitu ya. Karena sebentar lagi Indonesia mau masuk resesi gitu ya. Misalnya kan banyak terjadi PHK. Misalnya dia kena PHK, kemudian dia imani, dia doa sungguh-sungguh gitu ya, supaya Tuhan cabut masalahnya ya, karena dia imani pasti itu terjadi. Well, saya harus katakan, belajarlah sama semut. Jadilah bijak. Anda nggak bisa gitu ya. Saya bukan bilang kalau Anda berdoa minta pertolongan Tuhan untuk turut campur tangan di dalam masalah perekonomian Anda itu salah, bukan. Tapi yang menjadi salah adalah kalau Anda minta Tuhanlah yang melakukan itu semua untuk Anda, dan Anda tetap jadi pemalas. Dalam hal ini misalnya Anda nggak berusaha cari pekerjaan baru. Kan susah, Pak. Semua orang juga lagi banyak PHK. Bagaimana saya dapat pekerjaan baru? Ya jangan malas, cari aja. Nah, semut memang ada yang kasih kerja, ada yang kasih makanan, ada yang kasih gula. Enggak, dia cari. Sampai ketemu gula, ketemu remah-remah, ketemu apa saja yang dijadikan makanan. Enggak ada. Dia cari bos yang yang ngasih pekerjaan, yang ngasih gaji. Makanya ayat 7 dikatakan biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Dalam hal ini kita analogikan seperti meskipun dia nggak punya bos, nggak peduli dia cari sendiri. Nggak ada yang ngaturnya untuk begini-begini, dia juga tidak mengharapkan upah, dia cari sendiri. Ia menyediakan rotinya di musim panas. Ketika musim panas dia kerja giat, ya, mengumpulkan makanannya pada waktu panen, sehingga nanti di musim dingin gitu ya, dia sudah punya bekal makanan. Jadi dia dalam hal ini satu poin yang paling penting, jangan malas.
Kalau Anda sedang kesulitan, ya berlakulah bijak, cari saja apa saja pekerjaan. Tidak harus kalau Anda pernah kerja di kantor, kena PHK, tidak melulu harus kembali mendapatkan pekerjaan di kantor. Anda bisa usaha dagang kue atau apa sajalah, ya. Selama itu bisa menyambung hidup Anda, sederhananya. Tambah lagi, semut bangsa yang tidak kuat, lemah semut. Anda pites mati dia, ya. Tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas, sehingga di musim dingin, di masa resesi, dia sudah punya makanan. Dalam hal ini mengajarkan manusia untuk menabung. Menarik ya. Nah, sebelum nanti kita lihat ayat berikutnya, kita lihat ini, sebut aja teori manajemen atau perilaku manusia yang diambil dari Amsal ini. Nah, yang di sini saya baca bahwa semut ternyata time manager yang baik, ya. Dia pintar mengatur waktu, katanya ya. Iya, dia bijaksana dan mengerti pengaturan waktu dengan baik, ya. Dia tahu kapan harus melakukan hal-hal tertentu secara aktif, ya. Dan dia menepati schedule-nya. Jadi nggak ada dia malas-malesan. Pokoknya cari makan. Dia nggak ada tuh kita lihat semut tiduran gitu, nggak ada. Oke? Dan dia menaati schedule-nya untuk cari makan dan segala macam, ya. Dia tahu kapan itu musim panas, kapan itu musim dingin, ya. Dia tidak terdistraksi gitu ya oleh hal-hal di luar sana gitu ya. Dia benar-benar planner, yang merancang kegiatannya dengan baik, dengan menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya, tentu dia perlu istirahat juga, tapi dia tahu kapan dia harus bekerja, kapan dia harus beristirahat. Tidak beristirahat terus-terusan seperti orang malas gitu ya. Kemudian kedua, katanya semut itu punya impian yang tinggi. Nah, kebanyakan orang kita punya mimpi yang tinggi memang, tapi tidak merealisasikan ke dalam bentuk aksi yang nyata. Ya, di sini di gambar ini kita bisa lihat semut itu membuat seperti bukit gitu ya kalau dari gambar itu ya, yang bahkan bisa lebih tinggi dari tingginya manusia. Ya, mereka adalah arsitek-arsitek yang baik dalam hal ini, ya. Dia tahu apa yang dia kehendaki dan dia berusaha merealisasikan impian besarnya, ya. Kemudian yang ketiga, sifat yang baik dari semut, mereka pekerja keras, tidak malas, ya. Di dalam kerajaan semut ini gitu ya, walaupun tidak ada rajanya gitu, tidak ada pemimpinnya, kan sudah dikatakan. Kemalasan adalah sesuatu yang memalukan, yang dilarang. Semua semut harus sibuk bekerja dan bekerja sedemikian kerasnya menangani yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak ada tempat untuk berleha-leha. Makanya Salomo atau Nabi Sulaiman berkata, "Pergilah kepada semut, hai kamu orang-orang malas." Kan kira-kira gitu ya. Kemudian keempat, semut itu punya motivasi sendiri, self motivation gitu ya, yang bagus, ya. Tidak perlu disuruh-suruh, dia punya motivasi sendiri, ya. Dia tidak perlu dipanas-panasin, ayo rajin kerja, enggak. Dia punya motivasi sendiri, ya. Sehingga tidak perlu tuh ada orang yang ngatur-ngatur dia. Tidak perlu pendeta yang harus nasehatin dia, kamu rajin ya. Enggak, dia sudah rajin sendiri. Tidak perlu ahli motivasi untuk dia gitu ya. Nah, jadi dia punya target sendiri, dia punya visi, dan dia selalu memotivasi dirinya.
tanpa harus dimotivasi. Kemudian sifat semut yang kelima, mereka tidak egois. Mereka tidak egois. Jadi ketika semut mendapatkan makanan, dia akan panggil teman-temannya ya untuk bersama-sama mengelola atau mengambil atau memindahkan makanan itu dan menjadi milik bersama, ya. Jika ada seekor semut yang mati, dia juga akan panggil teman-temannya untuk bersama-sama membawa semut yang mati itu. Oke. Kemudian semut itu, sesama semut adalah binatang yang ramah. Setiap kali dia ketemu temannya, dia pasti menyapa, ya. Hai, apa kabar gitu ya. Dia menghargai sesama semut, ya. Dia tidak cuek aja begitu ya. Dia care, dia perhatian terhadap sesama semut, ya. Kemudian semut itu juga manajer-manajer yang baik. Iya, manajer-manajer yang baik. Dalam arti kata memanage atau mengatur gitu ya. Apa yang harus dia simpan, itu kan butuh skill manajer yang baik kan. Apa yang dia harus simpan, apa yang harus dia cari di musim panas, di mana dia harus simpan, dan ketika musim dingin dia sudah aman. Berarti dia manajer yang baik. Dia tidak serakah, dia tidak makan semua rezekinya sampai habis. Dia bisa menyimpannya untuk kebutuhan nanti, ya. Dia dalam hal ini financial manager yang baik. Kemudian sifat ke-8, semut membangun rumahnya sendiri, ya. Jadi kita nggak pernah ngelihat semut-semut yang tidak punya tempat tinggal, ya. Meskipun semut itu kecil kayak besar kayak gitu ya, dia punya tempat tinggal, ya, dan tempat tinggal bersama. Dia bersama-sama membuat sarangnya gitu. Nah, ini hebat dia, ya kan? Ini yang orang Kristen harus belajar. Semut-semut ini selalu memaksimalkan potensi dirinya, ya. Nah, tahukah Anda bahwa semut itu sebenarnya bisa mengangkat benda yang bebannya itu 10-50 kali lipat dari tubuhnya loh. Nah, itu menurut penelitian ya. Memang kecil gitu ya, tapi dia pengangkat beban yang kuat. Nah, manusia dalam hal ini orang Kristen, begitu dapat beban sedikit saja, aduh, dia minta Tuhan untuk angkat masalahnya. Semut itu bisa ngangkat 10-50 kali beban yang beratnya lebih besar dari beratnya dia sendiri. Ini yang kita harus belajar, ya. Jangan dikit-dikit nangis. Ya, bukannya tidak boleh nangis sih ya. Yang tidak boleh adalah cengeng, dikit-dikit semuanya minta Tuhan selesaikan. Enggak, tanggung jawab kamu di mana gitu ya. Nah, terakhir, semut adalah binatang yang teamworknya luar biasa bagus, ya. Ini sesuatu sifat yang benar-benar manusia harus banyak belajar dari si semut ini, ya. Tidak jarang kita lihat semut tuh bekerja sama di antara mereka tanpa ada pemimpinnya, ya, untuk memindahkan sesuatu beban yang besar, saling tolong menolong. Nah, inilah hal-hal yang harus kita pelajari dari si semut. Makanya Nabi Salomo ini, atau Nabi Sulaiman gitu ya, mengajarkan kita di Book of Wisdom-nya di Amsal mengenai semut ini, ya. Inilah pelajaran yang berharga buat manusia, khususnya buat orang-orang Kristen, di mana kita harus belajar dari si semut ini. Bangsa yang tidak kuat tapi menyediakan makanannya di musim panas. Nggak kayak kita gitu, kebanyakan manusia, nggak semua, yang males gitu, ya. Ada masalah, semuanya dilempar ke Tuhan untuk diselesaikan. Dia sendiri tidak mau bertanggung jawab, ikut menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian kita lihat lagi Alkitab kita dari Amsal 6 ayat 9-11. Di sini dikatakan, hai pemalas,
Berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Nah, ini teguran kepada orang-orang yang malas. Karena kalau kita bandingkan dengan semut, nggak ada tuh semut berleha-leha. Ya, begitu tiba waktunya dia kerja tanpa disuruh. 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Inilah ciri-ciri orang malas. Kemudian, maka tidak heran kalau di ayat 11 dikatakan, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dengan kata lain, kalau Anda malas, jangan heran kalau kemiskinan itu datang kepada Anda. Kalau Anda tidak mau miskin, rajinlah. Bukan hanya meminta kepada Tuhan untuk menjadikan Anda orang kaya. Itu iman yang salah. Minta Tuhan jadikan saya kaya, jadikan saya orang yang punya mobil bagus, yang punya rumah bagus, punya pakaian bagus, yang bisa menikmati makanan enak. Tapi Anda malas bekerja. Ya, yang pasti kalau Anda malas bekerja, ayat 11 terjadi, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Jadi Anda yang mau kaya gitu ya, rajinlah bekerja. Jangan hanya pintar doa. Ya, itu baru iman yang benar, yaitu melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Menyerahkan diri kepada orang yang dipercayai dengan cara melakukan firman-Nya. Dengan rajin bekerja. Itulah salah satu iman yang benar. Oke? Biarlah pembahasan saya yang sederhana ini mengenai semut boleh mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.